warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Bapak Miftah yang akan menggantikan Bapak Ismail yang tidak bisa hadir pada hari ini untuk mata pelajaran sejarah. Gitu. Nah di sini sebelum saya masuk ke pembahasan, mungkin di sini kita bisa baca doa dulu. Ketua kelas siapa di sini? Manda, ketua kelas silahkan. Saya atau Manda yang memimpin doa? Silahkan Manda. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa selesai. Oke, boleh masuk yang di depan karena mata pelajaran sudah mau dimulai. Oke, bisa duduk di depan, bisa dan kawan-kawan. Nah di sini saya sendiri akan memberitahu tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan. Nah di sini sudah ada yang pernah belajar tentang materi tersebut, materi tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan, angkat tangan? Belum, Pak. Belum ya. Nah di sini saya akan mungkin ringkas saja. Yang pertama nanti kita akan membahas secara ringkas tentang rumusan naskah proklamasi kemerdekaan dan juga tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Kemudian, nah di sini ada rumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta menempatkan pulang-pulang masing-masing sebelum berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Nah ini konteksnya sebelum itu dia dibawa oleh golongan muda Karnas Depok. Mungkin anak-anak sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya. Dan sementara itu Hatta meminta Subarjo untuk menghubungi anggota PKI yang telah berkumpul di Jakarta untuk datang ke rumah Maeda pada tengah malam untuk melakukan persiapan proklamasi, untuk mempersiapkan proklamasi. Pada malam itu bulan puasa, yang paling bergebu-gebu pada saat itu adalah golongan muda. Golongan tua ya realistis saja, nanti ajalah tunggu Jepang yang merdekakan kita. Tapi dari paksaan golongan muda, semua ya kurang lebih ada beberapa anggota PPKI, kemudian Soekarno Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda. Mungkin Laksamana Maeda orang satu-satunya orang Jepang yang punya ada simpati terhadap Indonesia karena dulu pernah bekerja dengan Soekarni, salah satu tokoh di Indonesia. Kemudian ada setelah dicapai konsensus tentang naskah proklamasi, Hatta menyarankan agar semua yang hadir menandatangani naskah bersejarah itu. Nah di situ banyak golongan tua golongan muda yang berkumpul untuk membuat teks proklamasi tersebut. Pada saat itu di forum. Nah kemudian di forum itu karena banyaknya situ yang hadir pada saat itu, seharusnya teks proklamasi itu ditandatangani oleh semua orang yang ada di forum itu. Tetapi dari usul golongan muda biarkan si Soekarno dan Hatta yang tanda tangan sebagai wakil dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah ini mungkin kurang lebih aja. Sebenarnya ini banyak orangnya, tapi yang hadir terlibat tersebut awal naskah proklamasi kemerdekaan. Biasa kan kalau di forum-forum mungkin hampir di setiap forum ada aja yang kayak beberapa orang vokal, 3 orang sampai 5 orang yang kayak ngomong terus tapi berbobot. Nah itu bisa dilihat ada Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni dan Sayuti Nuril. Nah mungkin orang-orang ini yang kayak kalau kita lihat di sini yang mulai dari tutur katanya, yang mulai dari narasi apa sih yang akan kita taruh di teks proklamasi itu, mungkin 5 orang tersebut. Kemudian ada, nah kemudian apa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pada awalnya ini sudah selesai nih untuk membuat draft teks proklamasi.
langkah selanjutnya yang paling penting adalah pembacaan teks tersebut yang akan karena yang tadi tanda tangan Soekarno dan Hatta, jadi akan membacakan Soekarno itu sendiri. Nah pada saat itu golongan muda merencanakan pembacaan proklamasi di lapangan Ikada dan sekarang Monas, itu kan besar. Tetapi sampai di sana banyaknya tentara-tentara Jepang yang menjaga ketat itu lapangan. Jadi tidak mungkin dong Indonesia yang jatuhnya belum merdeka tiba-tiba kesana baca proklamasi, itu nggak mungkin. Apa nanti di apain kah sama orang Jepang? Kemudian pada saat itu juga ternyata anggota PPKI sudah sepakat bahwa pembacaan teks proklamasi itu di rumah Soekarno. Ada yang tahu rumah Soekarno di sini? Angkat tangan. Ini siapa angkat tangan itu? Jalan Sampang. Betul, itu bisa. Jalan sih? Jalan Saat. Nah, betul. Saat Timur ya bisa ya? Timur nomor ada 56. Pertama tulis lagi. Nah, yang kemudian ternyata pada saat itu anggota PPKI sudah membuat persetujuan tanpa diketahui oleh golongan muda kalau pembacaan teks proklamasi ada di Jalan Pemasaan Timur nomor 56, tepatnya di rumah Soekarno. Nah pada saat itu karena dapat kabar begitu, langsung golongan-golongan muda ini langsung ke sini ke rumah Soekarno, dan pada saat itu juga wali kota Jakarta itu Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mencari teks pengeras suara dan mikrofon, dan berhasil dapatkan dari Gunawan yang merupakan pemilik toko radio Satria di Salemba. Nah, di sini saya tadi lupa untuk memberitahu kalau pada akhir-akhir pertemuan ini kita akan membuat kelompok diskusi segala macam. Dan nanti pada akhirnya akan presentasi, entah itu maju atau nanti di tempat aja nanti kita diskusi bersama. Oke, mungkin saya langsung bagikan aja di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Dan nanti saya silakan masuk ke depan, pembelajaran masih lama. Kemudian nanti saya akan membagi 2 kelompok ya, kelompok 1 sama kelompok 2, dan mungkin kurang lebih aja soalnya, dan nanti akan saya tunjuk untuk presentasi siap. Nah ini boleh merapat, ini ada 4 orang aja bisa. Depan boleh di sini, depan bisa menggabung kelompok sini aja. Silakan depan. Nah saya kirimnya di ini untuk soal ini, untuk kertas-kertasnya nanti bisa dicatat. Nanti jangan dicatat nggak boleh di Google. Saya akan kirim soalnya di Kemanda ya. Saya akan Kemanda dulu, baru nanti Manda silakan teman-temannya. Siapa Pak? Sini ya. Nah itu saya sudah kirim ke Manda, dan Manda akan bagi ke teman-teman. Mungkin karena 1 terlalu gampang, jadi saya kasih 2 ya. Soalnya sebenarnya gampang aja kalau kalian. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk diskusi. Oke, bulan dia silahkan diperhatikan teman-temannya diskusi. Mona juga.
waktunya 1 menit lagi. Silakan jangan ngelamun ya, Jana. Silakan diskusi sama teman-temannya. Mengikuti kemauan Jepang dan kita sudah dijanjikan. Iya, karena kalau orang tua tuh iya itu beda tapi golongan mau. Oh iya, bisa lihat sini sebentar aja. Ini foto ini sebenarnya didapat dari yang dulu bernama Alex Mendur kalau nggak salah. Dulu itu sebenarnya ada dua wartawan yang bernama Franz Mendur dan Alex Mendur. Tetapi pada saat itu foto-foto dari Franz Mendur diambil alih sama Jepang, diambil gitu. Jadi yang ada di sini foto dari kamera hasil dari Alex Mendur. Silahkan dilanjut diskusinya. Oke, silahkan. Apakah kedua wartawan itu bersaudara? Kalau kita melihat dari namanya Alex Mendur dan Franz Mendur, mungkin saudara mungkin ya kalau kita lihat ya. Oke. Karena mungkin Man Mendur nama dari bapaknya atau dari mamanya, marga lah bapaknya. Oh. Iya. Silakan dilanjut lagi. Mona, jangan ada sini sudah selesai, silakan diskusi. Silakan dilanjut diskusi karena soalnya ini lumayan panjang jawabannya. Oke, sudah semua. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Oke, mungkin kita tentukan saja mau maju ke depan atau di sini aja? Di sini Di aja. sini aja. Oke. Mungkin perwakilan dari kelompok 1 ada yang mau kata, ada yang menjawab? Oke, boleh Alfida. Silakan. Boleh berdiri Alfida. Jadi Teman-temannya simak ya, teman-temannya. baik, jadi untuk pertanyaan pertama mungkin Sebentar. Silakan Rizky masuk. Silakan Rizky masuk. Silakan duduk di belakang sini. Silakan Rizky. Oke, lanjut Alfida. Teman-temannya simak ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, kita proklamasi tetap terjadi pada 17 Agustus 1945 tanpa peristiwa Rengas Dengklok. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, menurut kami masih bisa tetap terjadi, tetapi tidak di tanggal yang sama. Karena kan tanggal 17 itu sesuai dengan kemauan golongan muda yang pengen cepat lepas dari keterkaitan sama Jepang gitu. Jadi mungkin bakal bisa merdeka tapi nggak di tanggal yang sama, dan itu mungkin atas izin dari Jepang, dan kita nggak tahu di tanggal berapa karena Jepang hanya menjanjikan kemerdekaan tapi tidak memberikan tanggal yang pasti kapan kita merdeka. Terus untuk pertanyaan nomor 2, mengapa dipindahkan dari lapangan Ikada Toko ke Arisan Timur nomor 56? Berdasarkan hasil diskusi, karena lapangan Ikada kala itu tuh udah dijaga sama tentara Jepang, jadi sangat-sangat beresiko. Akhirnya dicarilah opsi lain, dan Jalan Pegangsaan Timur, rumah Jepang Soekarno lah yang dijadikan opsi begitu dari kelompok kami. Betul, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi mungkin untuk
kesimpulan terakhir aja. Silahkan nomor 2, siapa yang mau membacakan jawabannya? Aurel, Pak. Aurel, oke silahkan Aurel. Teman-teman yang lain, nomor 1, nomor 2 silahkan disimak. Oke, mungkin jawaban dari kita itu yang pertama kemungkinan kecil tetap tidak akan terjadi. Oh, kemungkinan kecil tetap akan terjadi pada 17 Agustus 1945. Yang untuk jawab pertanyaan kedua, sebagai strategi untuk memastikan proklamasi dapat aman, lancar, dan berhasil tanpa campur tangan pihak Jepang maupun kekacauan massa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Nah, mungkin ya kurang lebih sama jawabannya karena soalnya sama aja. Dan mungkin kelompok kedua ini sebenarnya masih bisa dikerucutkan lagi dan nanti next kita diskusi semacam itu lah, kita akan membedah suatu studi kasus. Untuk kelompok 1 sebenarnya sudah bagus, cocok aja lah, jadi kayak karena pada akhirnya tidak dilakukan pilkada karena sudah ada rombak ke jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tepatnya di Rumah Soekarno. Dan terakhir kesimpulan, siapa yang mau membacanya angkat tangan? Oke, Marsha silakan baca. Bisa baca tulisannya atau kurang dekat saya zoom? Bisa, Pak. Bisa, silakan Marsha. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah sangat lama berlalu. Namun, kita sebagai generasi penerus bangsa masih dapat merasakan dampaknya. Peristiwa proklamasi pada 17 Agustus 1945 merupakan sebuah pernyataan tegas dari bangsa Indonesia yang tidak mau lagi berada di penindasan bangsa asing. Kita yang hidup di masa kini dapat menikmati kemerdekaan itu dan tidak harus merasakan hidup di bawah penjajahan. Oleh karenanya, kita semua patut bersyukur atas kemerdekaan yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu kita. Terima kasih tepuk tangan buat Marsha. Karena itu kesimpulan dan mungkin akhir dari materi dari kita mata kuliah pada hari ini, dan mungkin minggu depan akan dilanjutkan dengan Bapak Ismail tadi. Kemudian ada pertanyaan? 1 atau 2? Kalau tidak ada, saya akan menutup pertemuan kali ini. Ada? Marsha, mungkin Marsha agak vokal? Tidak ya? Atau Jana? Tidak. Atau Ulandia? Tidak ya? Karena mungkin tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Sebenarnya saat kita sebut nama orang aja. Kalau kalian tadi lihat, saya sudah masukin di DPT, saya udah berulang kali mengucapkan. Saya tunjuk atau angkat tangan? Angkat tangan aja. Siap ini soalnya sebutkan 5 orang yang membuat atau yang hadir, yang vokal pada saat itu dalam pembuatan teks proklamasi kemerdekaan. Angkat tangan. Kalau udah saya tunjuk. Alvida boleh ya, Alvida silakan Alvida sebutkan. Jadi ada Pak Soekarno, Pak Hatta, Pak Subarjo, Pak Said Malik, sama Pak Soekardi. Betul sekali, pertanyaan Alvida. Nah, karena akhir dari pertemuan kali ini saya sudah memberi pertanyaan dan sudah dijawab benar oleh saudari Alvida, saya akan menutup pertemuan kali ini dengan hamdalah. Untuk Manda silakan pimpin doanya. Silakan hadap sini semua, nggak apa. Silakan Manda. Oke, akhir pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.